keselamatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh.
Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasihnya Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
selalu menyenangkanmu. Kami rindu ya Tuhan menyenangkanmu. Seumur hidupku kami sembah, kami tinggikan ya Tuhan. Ku sembah Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama kata. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, menyenangkan-Mu Tuhan. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami sudah memasuki bulan Desember di penghujung tahun ini ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kesempatan demi kesempatan yang Engkau berikan buat kami. Dan kami mau mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Aba, biar apa yang disampaikan sungguh berasal dari Tuhan, sehingga kami diajar, dituntun, bahkan diberikan paradigma yang baru, sehingga dalam pengambilan keputusan kami semua ini menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara, puji Tuhan kita sudah memasuki bulan Desember di akhir tahun ini. Saya percaya kalau kita semua tetap sehat, tetap kuat, ini berkat karena perlindungan Tuhan. Nah, puji Tuhan, di akhir tahun ini kita masih tetap online dan terus kita berdoa supaya pemerintah segera dapat mendapatkan vaksin segala macam, dan akhirnya kita bisa bersama-sama ibadah onsite di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk bulan ini, bulan Desember, dan sebentar nanti mungkin kita sudah memasuki bulan Natal, kita mengucap syukur, kita bersuka cita. Nah, untuk minggu pertama ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, mengingat begitu banyak hal baru yang kita pelajari di awal tahun ini, di tahun 2020 ketika pandemi melanda bangsa kita. Saya melihat banyak sekali pengajaran-pengajaran baru, nasihat-nasihat baru. Nah, saya mau ngajak kita berpikir apakah nasihat-nasihat dari dunia ataupun pengajaran-pengajaran yang baru ini bisa membuat kita survive atau bertahan dalam segala situasi. Nah, dari nasihat ada yang kita memang harus lakukan, sampai yang terpaksa harus kita lakukan. Nah, untuk itu saya coba merenungkan bagaimana sih caranya kita ini bisa selalu bertahan. Kalau nasihat-nasihat dari dunia mungkin bisa bertahan, misalnya sekarang pandemi, kita bertahan dalam dunia kesehatan.
Nah ternyata kalau hanya dunia kesehatan kita bisa bertahan, nah di ekonomi bagaimana? Nah apakah kita juga bisa bertahan di situ? Nah ini yang menjadi harus menjadi pemikiran kita, bagaimana kita sebagai anak Tuhan ini harus tetap bertahan dalam segala situasi, dalam setiap aspek kehidupan. Karena kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang besar. Nah dari situ saya berpikir, nah ini harus dapat sesuatu nih di akhir tahun ini. Dan kebetulan saya banyak belajar tentang kitab Yakobus. Nah bulan ini Bapak Ibu Saudara di gereja GBI Grand Wisata ini kita akan banyak mengupas kitab Yakobus. Nanti pembicara kedua, ketiga, bahkan keempat itu juga akan banyak berbicara dari kitab Yakobus. Nah Yakobus kita tahu Bapak Ibu Saudara, kitab ini banyak menekankan bagaimana atau ujian dari kekristenan sebenarnya melakukan apa yang dia percayai. Nah ini tidak gampang. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Nah ini yang menjadi pertanyaan besar. Banyak sekali mungkin kekristenan percaya sama Tuhan Yesus tapi jauh dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Makanya kitab Yakobus ini adalah ujian tertinggi untuk yang kita percayai dan kita lakukan. Nah dari situ saya berpikir untuk pandemi seperti ini kita butuh nasihat yang membuat kita bisa survive atau bertahan dalam segala situasi. Nah saya mendapatkan ada satu nasihat yang luar biasa dari kitab Yakobus ini di Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat ke-20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, saya berpikir nasihat ini luar biasa sekali, atau hikmat Tuhan atau firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 ini sungguh luar biasa. Di sini dikatakan, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar. Nah, ada 3 hal di sini: cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, 3 hal ini akan saya sampaikan, dan ini akan membuat kita bisa bertahan dalam segala situasi, dalam keluarga, dalam tempat kerja, maupun dalam pelayanan. Nah, yang pertama, cepat mendengar. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, masalah terjadi biasanya dari salah mendengar, ataupun istilah sekarang tuh miskomunikasi. Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita ini harus cepat mendengar, bukan cepat berkata-kata. Nah, di sini kata cepat ini dalam bahasa Inggrisnya itu ready atau siap. Harus siap mendengar, terutama mendengar firman Tuhan. Itu yang akan menuntun hidup kita. Nah, saya berpikir juga dengan kita cepat mendengar dalam hubungan suami istri, ketika pandemi seperti ini, ekonomi mungkin akan tergoncang. Nah, jangan ditambahin masalah kalau kita sedikit-dikit salah dengar atau apa. Harusnya bisa didengarkan dengan baik. Dalam kantor, nah bekerja, atasan sama bawahan itu juga kalau sampai tidak jelas arahannya, ataupun kita tidak mendengar dengan baik, ataupun baru dengar sedikit kita sudah komentar, nah ini yang akan membuat banyak sekali masalah atau miskom. Nah, hari ini makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita di kitab Yakobus ini, kita cepat mendengar. Nah, saya ingat ada satu teman sekolah saya waktu SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Beliau ini juara terus. Dan terakhir 3 tahun yang lalu sampai sekarang pun masih berteman. Dia tinggal di Jakarta, punya usaha di Jakarta. Nah, ketika beberapa tahun yang lalu ketemu lagi setelah selesai sekolah, sempat tidak ketemu, sekarang ketemu lagi. Saya bertanya, nah dulu kamu, kan saya tahu persis ya, dia tidak pernah belajar, suka main bola bareng, tidak pernah belajar, tapi juara terus. Nah jadi saya tanya, kenapa? Jawabannya sebenarnya ada 2.
Yang pertama, harus mendengar dengan baik. Ketika guru mengajar dan dia merekam semua yang dia guru ajarin, itu akan teringat, dia bilang. Terus saya bilang, kalau nggak jelas gimana? Kalau nggak jelas bertanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia kenapa bisa pinter, juara kelas terus? Karena dia selalu cepat mendengar. Nah, bagi kita anak-anak muda di tempat ini mungkin yang masih belajar, ini juga bisa dipraktekin. Cepat mendengar, banyak mendengar. Kalau tidak jelas, tanya. Nah, kalau udah jelas, otomatis kerekam. Tidak perlu catat pun bisa ingat dia. Nah, jadi tapi intinya harus cepat mendengar. Emang mendengar dengan baik. Makanya firman Tuhan ini luar biasa. Bisa kita praktekkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam keluarga, suami istri, ketika suami ngomong atau ketika istri ngomong, jangan langsung dicela gitu. Tapi bisa didengarkan dengan baik. Dalam dunia kerja, ketika atasan ngomong sama bawahan, ketika kita jadi bawahan pun kita bisa mendengar dengan baik. Nah, dalam dunia pelayanan pun seperti itu. Ketika ada gembala mungkin mengarahkan arahan, nah lebih baik kita mendengarkan dengan baik dulu. Atau sebaliknya, dari pengerja ada masukan, nah kita bisa mendengar dengan baik. Nah, itu yang pertama. Makanya firman Tuhan ini luar biasa untuk kita praktekkan. Terus yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di sini juga ada kata lambat berkata-kata. Nah, ini juga menarik nih. Tadi cepat mendengar, terus yang kedua lambat berkata-kata. Artinya apa yang harus kita keluarkan ini harus kita pikirkan dulu. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa di waktu yang bersamaan mulut kita ini bisa mengucapkan berkat, mulut kita ini juga bisa mengucapkan kutuk. Nah, hati-hati, apalagi berbicara kutuk. Kutuk ini adalah sesuatu yang bisa ditangkap oleh iblis untuk mendakwa orang yang dikutuk. Saya pernah belajar tentang kutuk, bahwa kutuk itu selalu dari atas ke bawah, dari orang tua ke anak, dari pimpinan tertinggi ke bawahannya. Nah, tidak bisa sebaliknya. Nah, apalagi dengan kutuk ini kita bisa dengan kita banyak berkata-kata, bisa saja kita mengucapkan kutuk. Nah, saya ingat waktu Bapak Pendeta Andi Markus pernah cerita bahwa di Cibitung dulu ada satu keluarga yang anaknya itu selalu dapat nilai jelek. Nah, suatu kali dia pernah ketemu Pak Andi, dan Pak Andi dengar kok yang diajarin tuh selalu bilang dia jelek, nggak bisa, kamu bodoh, segala macam. Padahal sudah diajarkan dengan baik. Nah, Pak Andi cuman membalikkan, coba sekali-sekali perkataan orang tua itu dibalik. Jangan diucapkan kata kutuk ataupun dibilang bodoh segala macam, coba dibalik. Nah, ternyata benar, hasilnya bagus, anak itu bisa berubah. Hanya dengan perkataan orang tua ke anak, tapi dengan belajar segala macam. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan yang kedua itu lambat berkata-kata, berpikir dulu, jangan langsung mengucapkan sesuatu tanpa dipikirkan. Nah, makanya jangan sampai kutuk yang kita keluarkan, justru sebaliknya berkat yang harus kita ucapkan. Terus yang ketiga, lambat marah. Nah, ini menarik. Lambat marah artinya boleh marah, tapi bukan marah-marah gitu loh. Kita bisa mengucapkan sesuatu atau marah, harus ada alasan yang jelas, harus ada alasan yang mendukung. Jangan sampai dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ini tidak akan berdampak baik. Nah, apalagi dalam situasi seperti ini, makanya perlu kita pikirkan. Kita ini bukan orang yang gampang sekali marah. Marah pun sebenarnya alasannya jelas, kalau itu berhubungan dengan dosa. Nah, berhubungan dosa, jangan dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah, akhirnya kalau di keluarga bisa saja ada yang tidak betah karena di rumah dikit-dikit marah. Nah, di kantor juga mungkin ya hal-hal sepele dimarahin segala macam, jangan. Kita ini diajarkan orang yang lambat marah. Nah, jadi 3 hal ini Bapak Ibu Saudara, pastikan kita mengerti firman Tuhan ini mengajarkan kita sekali bertahan dalam segala situasi. Nah, ketika kita bisa mempraktekkan firman Tuhan ini, doa saya dan harapan saya, keluarga kita akan baik, tempat kerja kita akan baik, kita selalu melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, bahkan apa yang kita lakukan tepat adanya. Jadi Bapak Saudara,
Sekali lagi, kitab Yakobus ini luar biasa, banyak mengajarkan bagaimana kita harus menghidupi apa yang kita percayai. Saya berharap kita semua banyak baca kitab Yakobus, baca sampai mengerti, walaupun kadang-kadang ada istilah atau kata-kata yang mungkin kita tidak mengerti. Bapak Ibu bisa cari di mungkin di Google atau apa yang dari website yang bisa dipercayai, ataupun bisa bertanya sehingga kita mengerti betul, sehingga dalam pengambilan keputusan kita semua ini menyenangkan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin itu yang bisa saya bagikan buat kita di awal bulan Desember ini. Dan kita akan segera masuk di perjamuan kudus. Saya berharap kita menyiapkannya segala sesuatu. Bapak Ibu bisa mengingat kebaikan Tuhan, kematian Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan itu karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Allah yang baik. Terima kasih untuk memasuki bulan Desember ini ya Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ini menjadi peringatan buat kami semua pribadi-pribadi Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus mau belajar, sehingga keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan lingkungan di mana kami berada semua menyenangkan Tuhan, dan kami disukai semua orang sesuai dengan apa yang Kau inginkan dari kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kami akan kasih dan kemurahan Tuhan, pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan biarlah Tuhan dengan perjamuan kudus ini membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap masuk ke dalam perjamuan kudus. Berkati ya Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti tinggi di atas kepalamu. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi cawan di atas kepalamu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, darah-Mu dan tubuh-Mu telah bersatu dengan kami ya Tuhan, roti dan anggur. Dan biarlah Tuhan dengan bersatunya darah dan tubuh-Mu membuat hidup kami lebih berarti lagi ya Tuhan. Kami akan terus berusaha menghidupi nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan. Pakai kami ya Tuhan, berkati kami ya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan ini sungguh mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berikan kemampuan buat kami semua, jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang susah Engkau hibur ya Tuhan, yang beban berat Engkau angkat, bahkan kalau ada yang sakit Engkau sanggup menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Tuhan yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Siapakah diriku ini sampai Sang Raja mau terima diriku karena kasih-Nya, karena kasih-Nya yang Dia bebaskan, sungguh terbebas. Akulah anak Sang Raja, merdeka oleh rahmat-Nya yang selamatkanku. Waktu ku masih berdosa, Yesus berkorban. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Heart